langsung juga alhamdulillah. Hmm, terus apalagi oh iya hobinya ya salah satunya membaca ya dan kayak review ala-ala aja gitu sebenarnya nggak yang serius gimana gitu makanya kayak ini suatu apa ya kayak challenge juga sih untuk jadi pemantik di sini kayak Bismillah kayak apa yang bisa apa ya sebagai pembaca tuh bisa bermanfaat apalagi sih selain membaca dan nge-share kayak kan sering nih share di Instagram apa yang udah dibaca nah mungkin di sini nih jadi apa ya jadi suatu wadah juga biar teman-teman juga tahu mungkin ini nih ada satu buku misalnya yang bagus dan kalian tuh harus tahu dan harus baca gitu lah Ya. gitu deh Aku nah juga teh kan kita follow-followan ya di IG. Aku nah juga sering lihat teteh tuh bikin SG gitu review buku apa. Kan Sabil juga suka bikin gitu kan. Terus makanya pas kayak teteh mau tuh kayak iya alhamdulillah banget gitu. aduh kayak ya udah deh. Bismillah dicoba ya. Jadi Oke. teman-teman di sini sebenarnya ya udah sharing aja sih maksudnya ya gitu Mm-mm. niatnya. Siap. Mungkin Sabil boleh di share screen bisa kan ya Bil? Sambilnya nggak on cam ya? Kok nggak on cam? Sambil makan. Sambil apa? Wait. Ya. Nah, jadi teman-teman ini langsung aja ya atau gimana? Boleh langsung. Oke. Iya teh boleh Jadi langsung aja. teman-teman jadi buku yang kali ini mau kita apa ya obrolkan atau diskusikan dan perbincangkan adalah novel berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu oleh Jess Khairen. Nah, sebelumnya ada nggak sih yang udah pernah denger atau mungkin ada yang udah pernah baca dari teman-teman di sini yang udah pernah baca buku ini? Ada? Kalau aku sendiri belum ya teh. Kalau denger judulnya mah iya pernah. Apalagi kan penulisnya juga ya nggak asing gitu di kita. Tapi kalau baca mah belum. Mungkin Sabil kalau Sabil udah Bil. Belum. Kayaknya dia belum deh. Belum. Ya dia Kalau biasanya kita tuh sistemnya kadang kalau ada yang udah beli malah minjem gitu loh kayak udahlah iya. misalnya Sabil punya udah deh Sabil punya gitu. Tapi kebetulan pas beli ini kan udah pindah ke rumah baru ya. Jadi Oke. Mungkin kok bang sih aku perempuan loh. Kang Piu udah ini udah pernah baca belum? Oh Aku baru baca belum. satu buku, belum Fa belum. Falah udah baca, Falah halo. Kak Falah. Oke, mungkin ya rata-rata belum. Belum ya. Kak, Jadi mungkin tepat ya untuk bawa ini dan memperkenalkan ini. Karena sebenarnya kalau kalau untuk aku sendiri ya eh, malahan buku pertama dari penulis yang dibaca tuh buku ini gitu dan pokoknya setelah baca buku ini malah jadi tertarik untuk baca buku karya beliau lainnya gitu. hmm, Karena kayak bukunya wah sih gitu. Oke, next. Ini Kalau baru excited denger ya, belum? ya ini nih kalau misalnya denger judulnya aja, apa sih yang kalian perkirakan lah dari buku apa tentang apa nih gitu. Ada yang kalau mungkin mau berbagi, mau sharing apa? Buku apa awalnya nih? ya teh, awalnya aku tuh mikirnya kayak perjuangan apa ya, perjuangan orang tua gitu loh. Sesimpel itu gitu. Pas Nah, iya, ya sebenarnya iya sih itu ada benarnya, tapi memang ternyata lebih dari itu sih sebenarnya. iya. Tapi kurang lebih itu udah menggambarkan kok. Nah, justru kalau untuk aku pribadi ya, waktu itu tuh tahu buku ini tuh pas ke toko buku. Jadi nggak tahu kalau di eh, media sosial tuh kayak lagi hype juga lagi hype gitu lagi. Jadi nangkring di yang bestseller gitu. Nah justru waktu itu tahu itu pas banget ke toko kayak oh lagi ada yang bestseller terus ngeliat kayak judul dan covernya ini nih sampulnya ini terus kayak oh kayaknya ini harus baca deh soalnya kan kebetulan kalau aku pribadi suka tipikal yang semacam ini gitu loh yang genrenya kekeluargaan dan lainnya gitu Iya. soalnya entah kenapa inget buku ini tuh inget buku Sabtu bersama Bapak gitu seakan-akan ingin ngingetin ke situ gitu Oh jadi iya. sebenarnya kayak deh kayaknya beli deh ini dibelilah soalnya juga saat itu melihatnya oh ya gak terlalu tebal lagi nggak banyak waktu buat baca buku juga kayak dibeli gitu dan ternyata alhamdulillah nggak nyesel ya soalnya bagus. Oke, next.
Nah, jadi bahasannya itu yang akan kita perbincangkan kali ini, pertama kan tentang penulisnya ya, siapa sih penulisnya, tentang Mm-mm. penulisnya, lalu karya dari penulisnya apa aja, terus ringkasan dari ceritanya, terus kita analisis itu cerita dari bukunya, dan selanjutnya opini dan ulasan pribadi, dan yang terakhir rekomendasi dari oh ya sebelumnya di sini kalau misalnya ternyata ya kan kita nggak bisa apa ya, maksudnya mengusahakan sih antisipasi biar nggak spoiler gitu ya. Tapi kalau ternyata spoiler itu nggak apa-apa kan ini? Gak apa-apa sih kayaknya. Oke. Aku tim gak apa-apa. Yang lain, no spoiler kan ada yang kalau udah spoiler malah nggak pengen baca gitu ya, nggak pengen ngikutin. Iya ya. Jadi ini diusahakan nggak spoiler sih. Okay, Siap. next. Nah, ya yang pertama itu tentang penulisnya ya. Jadi Jess Hayren atau nama lengkapnya itu Jombang Santani Hayren itu penulis berdarah Minang, lahir pada 23 Januari 1991. Kegemarannya dalam menulis dimulai sejak tahun 2013. Jadi emang atau karya pertamanya itu dari tahun 2013. Jadi ada udah 10 tahun lalu sebenarnya menulis, dan kebetulan baru 2 tahun lalu gitu kan, kayak wah selama ini kemana aja sebenarnya gitu. Nah, beberapa karya novel ini terbitkan oleh penerbit ternama Indonesia, salah satunya Grasindo ya, kayak tadi Dompet Ekskavator Ibu. Nah, sampai sekarang dia sudah mempunyai sekitar 20 judul buku. Dan terakhir itu kan mengikuti juga akun Instagram pribadinya. Dua karya awalnya itu yang terbit tahun 2013 itu mau diterbitkan ulang katanya dengan bahasa yang sudah lebih matang lah gitu kan. Dulu bahasanya masih sangat apa ya, mentah apa dan lainnya. Jadi itu mau diterbitkan ulang. Itu di tahun ini 2024. Oke, next. Nah, itu penulis. Jadi penulis ini pernah viral gitu kemarin-kemarin itu pada tahun ya pokoknya kemarin lah isu ini ada sedikit politik sedikit ya, di pas isu IKN ini ya tiba-tiba boom aja kayak penulis Jess Kairan teh viral gitu. Kenapa? Karena ternyata sewaktu isu kota ini akan pindah kan ke Kalimantan, ternyata pada salah satu karyanya yang ditulis di tahun 2014 malah penulis ini sudah pernah menuliskan di salah satu cara dari, jadi salah satu judul cerpen di dalam cerpen itu ada genrenya itu distopia di mana ibu kota Indonesia itu pindah ke Kalimantan dan dinamai Nusantara. Nah, karena hal itulah mungkin kayak sebenarnya cocokologi atau entah apa ya, jadinya kayak wah ini dia udah dari 2014 nih nulis karyanya yang kayak ini kayak terjadi gitu loh kayak gitu. Jadi itu viral gitu lah. Oh, tapi itu tuh di buku apa, Teh? Di Kuncer yang apa sih? Rinduku yang hujan sore itu apa ya? Rinduku lalas hujan sore itu gitu loh. Tapi sama banget gitu Teh, namanya juga Nusantara gitu. Ya Nusantaranya aja sih nggak kayak ini, tapi kaget dia Nusantara Iya gitu sih. loh. Ya namanya Nusantara. Makanya ya kenapa itulah itu dia viral gitu loh. Salah satunya karena itu. Nah, selanjutnya karya-karya populer dari penulis itu salah berapa nih? Ada Melangkah. Ini mah kali ini memang pernah denger sih kayak Melangkah, Kado Terbaik. Dan ini yang memang sangat menarik juga lainnya adalah Bukam Suara tahun lalu. Nah, sejak tahun 2013 sampai saat ini itu menulis sekitar 20 dan termasuk cerpen dan kuncernya. Nah, Dompet dan Sepatu itu merupakan novel terbarunya yang dirilis pada tanggal 17 Juli 2023. Baru. Oke, next. Kok thank you? Kejauhan. Belum. Agak Sabar. buru-buru. Udah Ambil mau makan. selesai aja. Dah. Nah, penulis ini sudah senang menulis dari kecil ya, sejak kecil. Kegemaran itu berasal dari ayahnya yang merupakan seorang wartawan. Ayah dari penulis ini juga pernah mendirikan kelas penulis informal di Padang saat penulisnya duduk di kelas 4 SD. Nah, saat ini sebelum bergabung jadi novelis, penulis itu senang menulis cerpen. Jadi memang selain itu memang karya-karyanya itu ada kuncer gitu, kuncer cerita atau cerpen. Selain menulis, Jess Karen juga berperan sebagai aktor dari film Badrins. Dan dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi India. Ketika berkuliah sering atau kerap kali menjadi asisten dosen
Dan kini ia telah menikah dan dikaruniai dengan 2 orang. Okay, next. Nah, ini nih ada karya buku cerpen dan ujarnya. Ini sih ini ya kayak mengutip dari Goodreads. Ini yang tadi itu loh yang rinduku sederas hujan sore itu. Nah, yaitu yang di bawah melangkah nih. Nah, itu tuh kan katanya kumpulan cerita ya. Waktu itu memang pernah lihat ininya sih kan ada ibunya ya, yang di Pustas. Nah, jadi dilihat-lihat oh iya benar. Nah, ini nih ada yang seri kami bukan itu ada yang kami bukan sarjana kertas dan itu sebenarnya menarik sih, memang sebenarnya banyak karya-karyanya yang menarik, jadi kayak setelah baca itu jadi tertarik sih untuk lihat atau baca juga karya-karyanya yang lain. Terus genrenya juga beragam nih, kayak semacam melangkah ini tiba dia jadi aksi fantasi gitu, dan ini latarnya tuh menarik di Sumbai. Kalau ini sih sekarang lagi baca memang, dan menarik yang melangkah ini. Oke, next. Ini ada kalau bungkam suara. Belum selesai ya. Ada bungkam suara ini tentang politik sih, semacam kayak ada yang bilang para pembacanya ya, kalau lihat di review-review tuh bungkam suara tuh kayak kejadian nyata di negeri kita yang difiksikan gitu, seakan-akan seperti itu. Dan lainnya masih banyak lainnya. Nah, jadi kita masuk ya ke ringkasan cerita dari Dompet Ayah Selatan. Jadi novel terbarunya yang dirilis tanggal 17 Juli 2023 lalu ini berjudul Dompet Ayah dan Dompet Ayah Selatan ini, dan membahas tema yang menggambarkan realitas perjuangan hidup dalam lingkup keluarga. Jadi tadi benar yang nebak, kalau Asia ya nebak, kalau misalnya dilihat dari covernya sih ini kayak tentang perjuangan ayah dan ibu, dan itu benar sih apa ya, udah menggambarkan kan, berarti dari si covernya tuh tergambarkan gimana sih ceritanya. Nah, dalam novel Dompet Ayah Suatu ini disampaikan kisah 2 individu yang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Cerita ini memfokuskan pada 2 karakter utama, yaitu Zena dan Aswal. Jadi Zena itu karakter utama perempuannya, dan Aswal adalah karakter utama laki-lakinya. Zena ini seorang anak ke-6 dari 11 bersaudara, jadi dia posisinya di anak di tengah gitu. Yang mana anak di tengah ini biasanya boro-boro yang bersaudara banyak ya, yang misalnya cuma 3 atau 4, biasanya memang ada kecenderungan terlupakan gitu ya, atau luput dari perhatian orang tuanya, dan itulah yang terjadi pada Zena ini. Jadi dia tinggal bersebelas, dan saat itu kondisinya jadi 2 tokoh ini sama-sama mengalami kondisi fatherless gitu. Yang satu ditinggal berpulang, dan yang satu ditinggal ya, nanti ada teks. Pokoknya dua-duanya di situ mereka tumbuh tanpa figur ayah. Nah, kalau Zena ini dia sudah mengalami hidup tanpa figur ayah, lalu dia 11 bersaudara dan dia anak di tengah-tengah gitu. Jadi dia memang apa ya, kadang dia dianggap seperti tidak ada atau terlupakan sih, mungkin tanpa keluarganya sadari gitu ya. Nah, ia tinggal di lereng Gunung Singgalang. Sejak masa kecil Zena telah terbiasa bekerja keras untuk mencari nafkah. Nah, sampai ini loh kayak ngelihat apa ya, baca karakternya ini, kayak melihat kisahnya dan karakternya ini kayak wah banget sih, maksudnya untuk aku pribadi yang membandingkan kalau di umur segitu belum tentu gitu bisa melakukan perjuangan yang seperti itu gitu, untuk hidup, untuk mencari uang dan menyambung sekolah dan lainnya gitu. Itu luar biasa inspiratif sih gitu untuk tokoh Zena ini. Nah, setiap hari dia menempuh perjalanan naik turun gunung ke sekolah dengan sepatu yang sudah usang, sambil membawa jagung rebus dijual. Okay, next. Nah, di sisi lain nih, pun Marati, Asrul bersama adiknya Irsal dan ibunya Umi harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi sama karakter laki-laki pun, yang laki-laki pun nggak beda jauh gitu kondisi hidupnya. Jadi mereka sama-sama berjuang. Ayah mereka itu menikah lagi dan tinggal bersama istri keduanya. Jadi Asrul juga berasal dari latar belakang yang sulit, selalu mengintip dompetnya setiap kali menerima uang dari ayahnya. Meskipun mereka kadang-kadang mendapatkan uang dari ayah mereka, keuangan keluarga mereka tetaplah sulit. Nah, takdir kemudian mempertemukan Zena dan Asrul di kampus. Hubungan mereka pun semakin kuat. Dan koran harian semangat jadi saksi kisah hidup mereka. Meski kehidupan mereka semakin membaik dan akhirnya mereka menikah, tantangan berdatangan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah
dari ringkasan cerita kita menganalisis ceritanya gitu. Jadi struktur novelnya itu terdiri dari 27 bab dan uniknya jadi setiap bab itu ada semacam kutipan dari setiap bab dan itu tuh hampir semuanya tuh gimana ya itu semuanya bagus deh kayaknya sampai anotasi gitu loh kayak ini bagus gitu karena ada apa ya ada bahkan sebenarnya itu sederhana tapi kadang kita tuh baru keinget gitu sama hal itu jadi kayak pengen bawa bukunya bentar deh ya nanti aku bacain salah satu kutipannya ya bentar dulu ya off cam dulu. Boleh teh, boleh. J.S. Heron ini nggak sih kayak menurut kalian bibit-bibitnya Terelie gitu? Kayak gak tahu ya. Beberapa juga kan dia ada yang kayak mengkritik kondisi Indonesia sama kayak Terelie mungkin menyinggung juga pernah ada. Oke, udah balik lagi tes aja. Boleh lanjut teh. Oh ya sok silakan lanjutin dulu aja ini sambil nyari juga kok. Oh iya. Iya, aku tuh kalau ngeliat J.S. Heron ini tuh mirip kayak Terelie gitu gak sih? Oh iya benar-benar karena ini yang vokal gitu ya menyuarakan guys. Betul, kayak Instagramnya kan juga aktif ya. Maksudnya kayak apalagi kalau J.S. Heron itu lebih nggak tahu sih. Mungkin kan kalau Terelie kan nggak mau no face gitu ya, maunya no face gitu. Kalau J.S. Heron kan enggak. Jadi kayak ya aku ngeliatnya mirip aja gitu dari narasi-narasinya atau mungkin bahasan-bahasannya gitu. Kemarin juga kan kalau J.S. Heron vokal lah misalnya tentang kayak penulis yang pro Palestina gitu. Atau mungkin kalau sekarang Terelie juga cukup vokal membahas tentang pilpres gitu ya. Ya mungkin bukan tentang pilpresnya tapi semua mengarah gitu ya pada kondisi dan situasi yang sedang terjadi ini. Terus juga nggak tahu kenapa kayak lagi-lagi melihat latar belakangnya gitu loh. Yes, betul. Setuju. Kayak sama-sama dari FEB UI kan? Ya, ya ekonomi, iya benar. Ya. Mungkin ciri khasnya anak ekonomi UI gitu kali ya. Jadi penulis ya. Enggak, tapi jargon anak ekonomi UI kan siap jadi menteri. Ya. Oh iya, tapi jadinya penulis ya. Oke, ini nemu nih, ada mungkin ini jadi sebenarnya babnya itu dijadikan episode 1, episode 2 gitu loh kayak gitu. Jadi bukan bab tapi episode 1, episode 2 sampai episode 27. Nah, ini di episode 5 ada jadi dibaca aja ya, mungkin memang lupa juga untuk mencantumkan ini. Boleh. Katanya gini. Benar jika kau tak pernah memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Begitu juga orang tuamu, mereka tidak pernah memilih melahirkan anak yang seperti apa. Maka keduanya dapat tanggung jawab yang dan anugerah yang sama. Jadi kayak kadang kita tuh apa ya sebagai anak aja gitu fokusnya teh. Aku nggak pernah minta dilahirin dari bapak ibu gitu kan ada ya sampai kata-kata gitu. Tapi mungkin sebagai anak juga kita lupa orang tua juga gak pernah memilih melahirkan anak yang seperti apa gitu betul itu. Di intinya di sini sih mengingatkan itu imbang gitu antara mengingatkan para anak dan para orang tua gitu. Jadi bagus sih kadang kita tuh nemunya yang lebih berat apa ya ke salah satunya aja gitu untuk jadi pengingatnya. Bentar ada lagi ya. Banyak sih sebenarnya tapi kalau dibacain. Setuju sih teh kayak selama ini kan seolah anak yang kan gue juga nggak minta dilahirin dari orang tua kayak gini gitu ya kan orang tua juga tidak menginginkan melahirkan anaknya. Iya betul ya terus ini sih yang apa ya yang paling bekas juga tuh karena baru juga baca bab awal ya udah dibuat kayak kan lihat kayak review orang-orang juga ya katanya dari bab awal aja udah nangis terus dibuat ketawa terus nangis lagi dan itu tuh agak-agak skeptis karena awalnya kayak masa sih gitu kan ternyata waktu baca juga walaupun gak yang nangis pokoknya itu kayak iya sih rada kayak gitu oh ya oke, aku memvalidasi orang-orang juga gitu oke bener ternyata gitu kayak gitu karena apa ya
flow-nya lucu aja, asalnya tuh sedih sama kisah hidup mereka, tapi terus dibuat ketawa gitu karena merekanya sendiri tuh nggak apa ya, membuat hidup mereka tuh terlihat menyedihkan gitu loh. Dan itu sih yang kerennya karena nggak semua orang tuh bisa apa ya, eh, memusingkan. Jadi mereka tuh gak memusingkan sesuatu yang kalau dipusingin malah makin besar gitu. Dan mereka nggak gitu dibawa, udah pikirkan yang lebih healthy gitu lainnya. Ya, terus ada satu lagi nih di episode 3 malah ketuker. Jadi cinta seorang ibu lahir saat kau lahir, tapi cinta seorang ayah tumbuh saat kau tumbuh. Kayak gitu mereka. Itu juga. Gitu. Aku baru tahu. Maksudnya kita pasti kiranya ya udah cinta seorang ibu dan ayah lahir ketika anaknya lahir, tapi ternyata dapat apa ya, sudut pandang lain lah kalau ada juga yang ungkapan bahwa cinta seorang ayah tumbuh saat kau tumbuh kayak gitu dan lainnya. Pokoknya kalian ayo baca, coba beli dan baca atau ya mau dimanapun. Saya ini sih belum ada uh, digitalnya, jadi baru ada physical book. Oke, jadi selanjutnya dilanjutinnya di struktur novelnya. Jadi setiap babnya merupakan cerita pendek yang saling berkaitan. Dan kemudian narasinya itu bergantian dan mengisahkan antara Zena dan Asmol dengan alur yang maju mundur. Jadi misalnya bab satu tentang Zena, kemudian bab selanjutnya Asmol gitu. Nah itu sebenarnya kan kadang mereka tuh gak di timeline yang sama pas diceritain dari bab satu ke bab selanjutnya itu. Jadi awal-awal sih agak kayak oh ini kayaknya maju mundur ya, tapi masih bisa dipahami sih walaupun kita nyadar itu sudut pandangnya maju mundur. Narasinya maju mundur. Nah sudut pandangnya itu menggunakan orang ketiga, jadi menempatkan pembaca dalam peran sebagai pengamat. Jadi kita mengamati cerita dan mengikuti setiap fase kehidupan kedua tokoh tersebut. Dan gaya bahasa juga yang digunakan gaya bahasa sehari-hari ya, jadi mudah dipahami dan mudah dimengerti. Walaupun terdapat beberapa dialog-dialog yang menggunakan campuran bahasa Minang, tapi itu masih bisa dimengerti kok. Oke, selanjutnya. Nah, kalau untuk opini dan ulasan pribadi, jadi dibagi jadi tiga bahasan, itu bahwa kisahnya itu ini sederhana yang mengesankan dan karakternya inspiratif yang ternyata eksis di kehidupan nyata, dan yang ketiga menyentuh berbagai kalangan pembaca. Oke, kita dari yang pertama lanjut ke yang ketiga. Oke, Memes. Oke. Nah, jadi kisahnya itu sederhana tapi mengesankan gitu kan. Apa ya, biasanya sesuatu yang mengesankan itu erat kaitannya sama sesuatu yang wah gitu, tapi ternyata bisa kok sesuatu yang sederhana juga mengesankan gitu. Dari isu yang diangkat gitu, isunya itu sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari, tentang perjuangan, harapan, dan perjalanan panjang untuk keluar dari kemiskinan. Karena benar ketika bacanya tuh bahkan dua orang itu mengalami apa ya, mereka tuh mengalami kemiskinan yang bisa jadi kebanyakan dari kita tuh nggak relate gitu, karena mereka tuh berjuangnya sebegitunya gitu ternyata, sampai kayak ini nggak berhasil, oke, kayak awalnya Zena jualan jaga rebus, tapi ketika apa ya, fase kehidupannya meningkatkan atau dia tambah usia, terus kemudian ke dunia luar, kan nggak bisa lagi jualan terus jaga rebus, apa yang bisa lakukan apa gitu, terus cari jadi mereka tuh mencari pemecahan masalahnya sendiri gitu. Jadi mereka tuh akhirnya terbentuk jadi pribadi yang mandiri gitu, tangguh dan gak mudah menyerah gitu. Itu keren sih, nanti itu akan nyambung ke yang kedua, karena sebenarnya selama baca ini sampai selesai nggak ada apa ya, nggak ada kalau ternyata ini tuh terinspirasi dari orang yang nyata ada di dunia nyata gitu. Soalnya kayak ini dua orang ini beneran ada gak sih, kayak ini kayak too good to be true gitu loh untuk karakter, karena sangat sangat apa ya, inspiratif. Dan kok bisa sih orang kayak gitu sabar terus tangguh gitu, kayak zaman sekarang mungkin agak udah langka ditemukan orang yang gitu sampai mikir gitu sih. Nah, terus alasan mengapa buku ini berkesan bagi para pembacanya karena membahas permasalahan yang pernah kita temui sehari-hari ya. Jadi kayak dari fase mereka yang masih bersekolah, kemudian perjuangan mereka untuk kuliah ya, apalagi mereka kan maksudnya itu tadi keluar dari kemiskinannya itu untuk harus pikirin juga untuk kuliah di mana gitu, tapi itu juga harus mereka lakukan biar taraf hidupnya meningkat itu gitu. Dan kemudian nanti pernikahan dan lainnya lah itu. Jadi kayak seenggaknya ya untuk yang sudah melalui sampai sekarang udah fase pernikahan ini relate sih, apalagi di fase pernikahan sebenarnya banyak apa ya, jadi pengingat untuk diri sendiri gitu, kayak oh iya kayak gini, oh iya kayak gitu.
Selanjutnya, menceritakan perjuangan kedua tokohnya dari hasilnya itu tadi sekolah, beranjak dewasa, mengemban pendidikan yang dimiliki, dan hingga berumah tangga dan menjadi orang tua. Nah, ini ada satu apa ya? Satu quotes atau ya yang ngena gitu loh, kayak sampai jadi kepikiran gitu. Soalnya salah satu dari mereka sampai agak juga, tapi menyebutkan begini, kemiskinan telah merenggut dunia dari mereka. Kemiskinan membuat bermimpi pun harus tahu diri. Karena memang mereka tuh pada akhirnya dibenturkan dengan realita gitu, kalau kadang kita tuh bermimpi teh kadang kala harus tahu diri gitu untuk mereka-mereka ini gitu. Tapi kerennya itu mereka tuh orang-orang yang pribadinya pantang menyerah. Jadi pada akhirnya ya mereka mereka bisa gitu. Mereka bisa meraihnya gitu. Oke, selanjutnya. Ini kejauhan. Yo, ayo. Nah, ya. Jadi karakter inspiratif yang eksis di kehidupan nyata. Jadi ternyata Zena dan Nasrul ini tuh bukan hanya tokoh fiktif. Ternyata mereka tuh ada aslinya loh. Dan itu tuh baru tahu setelah selesai baca. Terus ngepoin Instagram penulisnya. Terus kayak, oh ternyata dari kisah dari ayah dan ibunya sendiri. Terus kayak diceritain lah dulu kayak ayahnya bagaimana, ibunya bagaimana. Terus kayak, oh iya ini Zena dan Nasrul gitu. Jadi karakter utama yang ekspresif ini ya, yang tangguh dan pantang menyerah ini sebenarnya persis ya dengan gambaran ideal bagi tokoh yang sedang berjuang demi kualitas hidup yang lebih baik. Jadi memang nggak ada kecurigaan ini teh terinspirasi dari tokoh atau apa ya, orang yang ada di kehidupan nyata gitu. Karena ya tadi sempat dibilang juga kayak ini kan betul itu gitu, orang-orang yang kayak kok bisa gitu ya, dalam artian walaupun nggak selalu positif tapi mereka tuh kalau ada suatu apa mereka ambil hikmahnya, terus mereka tetap berjuang lagi, ikhtiar lagi, usahakan lagi sebisa mereka gitu loh. Kayak uh, kalau berkaca ke diri sendiri kadang kita tuh ada udah nyerahnya, ada ngeluhnya dan lainnya gitu loh. Jadi kayak ini sebagai tokoh fiktif sih ini bisa jadi reminder gitu. Tapi bahkan ketika udah tahu ini tuh cerminan dari pengalaman hidup pribadi yang penulis ya, itu tentang cerita ayah dan ibunya, malah jadi lebih apa ya, poin inspiratifnya tuh malah menambah gitu. Kayak oh ternyata enggak kok, nggak fiktif, orang aja ada loh yang bisa kayak gitu loh. Berarti itu memang apa ya, possible lah kita juga bisa apa ya, mengimprove diri sendiri untuk sampai di jadi seperti mereka gitu. Jadi Zena dan Nasrul merupakan ibu dan ayah dari penulis. Ada fotonya. Ini plot twist abis ya. Ini kayak sebenarnya sebenarnya harusnya curiga ya, soalnya di akhir bab itu ada nyeritain anaknya mereka, dan ya ada pokoknya yang ciri-cirinya kayak penulis, tapi nggak curiga ke situ gitu intinya. Kayak ini agak spoiler dikit malah. Ya, intinya gitu harusnya sih curiga, tapi ya aku pribadi nggak curiga gitu, dan baru tahu setelah ngepoin Instagramnya gitu. Oh gitu, kayak malah kayak lebih apa ya, wah ya ternyata ada orang kayak gitu. Soalnya kalau lihat di review di Goodreads juga, kebetulan kan kalau udah baca kadang pengen ngepoin Goodreads ya, kayak apa sih pendapat orang-orang gitu. Nah beberapa pembaca juga ada yang komennya tuh, ada gak sih Zena di dunia nyata, atau ada gak sih Asrul di dunia nyata. Itu kan mereka juga berarti sependapat ya bahwa tokoh ini tuh kayak wah gitu, sampai mempertanyakan kayak ada nggak ya mereka di kehidupan nyata, dan jawabannya ternyata ada gitu. Dan ya orang tuanya sendiri. Orang tua sendiri loh, iya itu kalau sebagai anak gitu kita buat cerita tentang orang tua, dan ternyata maksudnya kisah tentang orang tuanya juga wah juga itu gimana ya perasaannya ya. Oke, next. Nah ya jadi selain itu juga dia tuh menyentuh berbagai kalangan pembaca. Jadi karena dia kan menceritakan berbagai hasilnya jadi di potongannya. Jadi kalau diamati juga dari para pembacanya tuh ada yang merasa relate nih, karena dia tuh sebagai seorang anak, atau ada yang relate sebagai seorang pasangan yang baru menikah, atau ada yang relate sebagai pasangan yang sudah lama menikah dan mengalami ini dan itu gitu. Jadi ini memang bisa dikatakan menyentuh berbagai kalangan pembaca. Kan dan penggambarannya juga representatif gitu. Jadi kayak tua, muda, anak sekolah, anak kuliah, semuanya itu ada background, ada background. Semuanya itu
semuanya itu bisa apa ya, bisa ada relate lah di beberapa fase kehidupannya, dan mungkin bisa juga jadi penggambar gitu kalau oh iya misalnya kalau udah menikah dan belum dikaruniai anak, terus ngelihat oh iya kalau fase jadi orang tua itu kemungkinan ada struggle atau masalah-masalah yang bisa dihadapi itu ini gitu, dan uh, gimana mereka handle-nya itu bisa jadi apa ya, dicontoh gitu ya, dan kemudian menumbuhkan rasa kagum dan ya akan semangat perjuangan keduanya ya, jadi pengingat juga bagi para pembaca yang sedang mengalami ujian dan hambatan di fase kehidupannya. Jadi emang sejujurnya kalau boleh uh, sedikit curhat sih, kayak emang ada nih di satu buku itu yang relate sekali gitu sama aku pribadi, dan kayak pas banget lagi baca buku itu tuh lagi mengalami hal tersebut gitu, dan ketika baca semacam apa ya, jadi ada teman bicara dan kayak dipupuk gitu loh, kayak iya. enggak kok kamu bisa kok, ini ada ini juga bisa kok gitu loh, kayak gitu. Walaupun mungkin ada yang bilang kalau naif ya kayak bergantung sama cerita fiksi dan karakter fiksi, tapi enggak, ternyata kan setelah tahu itu enggak fiksi kok, itu ada orang yang nyapa gitu ya, jadi itu beneran sih kayak saat itu kayak ngerasa baca buku tapi kok kayak ini baca buku kok tapi kayak kisah sendiri gitu, semacam ada semacam gitunya. Nah jadi intinya sih yang didapatkan dari mereka itu bersabar, bertahan, dan berikhtiar sambil dibarengi dengan berdoa. Jadi kita pasti, insya Allah kita pasti bisa melewatinya. Amin. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya yang wah juga adalah ketika tahu bahwa kisah ini tuh memberikan dampak nyata gitu bagi pembacanya. Kira kan kalau aku pribadi ya dampaknya tuh mungkin ini nih yang kayak ini dampaknya tuh dari yang sederhana dan menengah aja lah, maksudnya lebih ingat untuk bersyukur, kemudian ingat lagi untuk kembali lagi apa ya, semangat, dan ingat lagi gitu apa sih yang tujuan aku teh apa sih yang, jadi pokoknya mengingatkan aja kan, nggak sampai mengubah hidup dalam artian action nyatanya gitu, tapi ternyata orang di luar sana tuh kalau dari unggahan penulisnya di akun Instagramnya dan melalui broadcast channelnya itu ada banyak gitu beberapa pengakuan pembacanya itu yang menyebutkan bahwa buku ini membaca buku ini tuh setelahnya mengubah hidup mereka. Ini tuh dalam artian beneran mempengaruhi keputusan besar dalam hidup mereka. Misalnya ada nih contohnya anak dan orang tua yang udah lama apa ya hubungannya tuh renggang, tapi setelah baca buku itu anak ini yang baca buku itu akhirnya ada itikat untuk berbaikan dengan orang tua, dan alhamdulillah jadi berbaikan gitu antara anak dan orang tua ini gitu. Itu kan mengubah hidupnya dalam arti langsung ya ke kehidupan mereka langsung gitu. Terus kemudian ada hubungan keluarga yang itu yang mulai kembali menghangat. Bahkan ada yang kalau nggak salah itu adalah salah satunya, jadi anak itu teh punya orang tua yang mana orang tuanya tuh ayah dan ibunya tuh ada masalah mungkin ya, dan nggak berpisah sih tapi hubungannya dingin. Anaknya tuh kayak anaknya tahu sih, terus akhirnya dia tuh pengen banget baca buku itu karena katanya dengan lihat cover dan judulnya aja tuh mengingatkan akan ayah dan ibunya, kayak semacam aku juga kan ngeliat tuh kayak pengen baca deh itu kayaknya tentang orang tua gitu kan, belilah dia, terus udah selesai baca kan ya simpan aja gitu kayak ya udah. Nah ternyata suatu waktu ibunya tuh masuk ke kamarnya dan lihat buku itu, terus pokoknya dia tuh tahu-tahu tuh ditelepon sama saudaranya, katanya teh pulang, katanya ibu lagi nangis katanya gitu. Terus kan dia kaget kenapa ibunya nangis, pura-pura pulang. Ketika pulang ternyata ibunya tuh nangis sambil megang buku itu, dan ibunya bilang ibu baru selesai baca buku ini katanya gitu. Terus ibunya merasa kayak apa ya, mungkin ibunya merasa senasib dengan Zena, karakter Zena ya, dan intinya sih akhirnya si ini nih pasangan menikah yang sudah lama kayak udah lama gitu hubungannya tuh dingin gitu, jadi bercerai enggak tapi sama-sama juga nggak apa ya, nggak ada kehangatan, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak jadi bercerainya gitu. Jadi itu kayaknya ini gak sih, anaknya juga bersyukur sekali kayak buku yang dia baca beli niatnya untuk dibaca sendiri, tapi ternyata ya ada jalannya untuk menemukan ke ibunya juga yang memang butuh juga untuk baca buku itu gitu. Oke, next. Nah ini nih ada screenshotannya salah satunya tentang ini udah sih.
Intinya kan yang mewakili banyak perasaan yang selama ini nggak bisa diungkapkan. Kalau ini yang tentang anak yang mungkin itu yang tadi ya, yang akhirnya berbaikan dengan orang tua karena bisa nerima, bahkan sampai luka terdalam itu perlahan mulai membaik karena memang tadi dibilang juga kan di buku ini teh fokusnya nggak hanya anak ke orang tua tapi tentang gimana, jadi gimana ya, memberikan kita juga anak itu, kita sebagai baca sebagai anak itu diberikan pengertian bahwa orang tua itu kadang maksudnya nggak begitu kok gitu, mereka tuh pasti ada alasannya dan nggak berarti mereka A lalu mereka tuh memang beneran A yang gitu, tapi ya pasti ada alasannya lah ininya begitu. Jadi mungkin membuka mata ya untuk yang kasus yang pertama, cerita pertama ini pada anaknya gitu. Katanya tuh kata penulisnya, novel Dompet Ais Batu Injil itu niat awalnya cuma dua, mengajak baca sama-sama menertawakan kehidupan gitu. Dan yang kedua itu penulis ini tuh tentang orang tua sendiri, selama ini sudah nulis banyak di buku tapi belum pernah ke mereka, niatnya buat hadiah ke mereka sih biar gak dikira anak durhaka kan ya, karena nggak pernah menceritakan betapa keren Asoi Sumloya perjuangan mereka. Loh, ini mas saya yang dapat banyak hadiah cerita hebat gitu ini. Next. Belum. Tadi pengen buru-buru selesai terus ya. Kecepetan dulu. Aduh, kepencet mulu. Sabar, Sabar, sabar. sabar. Ini kurang pengalaman sih share screen. Karena ini Mana bentuknya sih? ini ya PDF-nya. Nih udah, nih. Ini Nah, ya. iya di sini. Nah, ini juga ada lagi. Terharu banget. Jadi ortunya batal cerai gitu. Ya, itu kan ya kayak keren gitu udah sampai mempengaruhi sampai segitunya gitu, berdampak sampai sebegitunya. Dia setahu aku juga sebelum bukunya PTS 4000 juga ada beberapa bukunya yang sampai ada memberikan pengaruh sebesar itu juga. Salah satunya buku apa ya lupa, tapi intinya ada seseorang yang akhirnya tuh memutuskan untuk lanjut apa kuliah dan lanjutin skripsinya gitu ya, ketika dia tuh asalnya udah patah semangat gimana gitu, itu kan wah juga. Terus ada juga yang dia tuh pokoknya intinya mengubah hidupnya itu dalam artian sebesar itu gitu. Oke, selanjutnya ini apa nih? Oh ya, ini nih ada salah satu kutipan juga episode 23. Kayak tadi terlewat. Ini juga kena sih. Jika ini adalah sekolah sepanjang masa, menjadi orang tua, menjadi pasangan, dan menjadi anak. Nilaimu tak lantas buruk saat hidup orang lain lebih baik. Wah, soalnya kita tahunya sekolah sepanjang masa tuh ya pernikahan aja ya menjadi pasangan, tapi ternyata menjadi orang tua dan menjadi anak juga jadi sekolah sepanjang masa gitu loh. Karena kita selamanya insya Allah jadi orang tua dan menjadi anak kan peranannya. Amin. Apalagi ini. Oh ya, ini intinya kurang lebih banyak menyeritain tentang hubungan dengan keluarga yang baik dan lain sebagainya. Next. Ini yang tadi ceritanya itu loh yang ibunya baca juga. Ternyata ibunya baca bukunya juga dan sampai nangis, terus akhirnya kabarnya sampai ke bapaknya ternyata di sini. Akhirnya ayahnya juga pulang gitu. Jadi alhamdulillah berbaikan. Ini sampai penulisnya juga nggak percaya tuh, swear gak bohong gitu. Kaget. Tuh. Oh ya, ini karena beneran bundanya itu merasa relate sekali karena beratnya jadi wanita PNS dan jadi ibu rumah tangga. Jadi teringat sendiri. Memang ibuku juga hebat ya, ibu kita hebat ya Bil ya. Ya karena ya benar, karena pas baca ini juga sebenarnya baca Zena ketika jadi seorang orang tua ya yang kerja ya, tapi memaksimalkan perhatian ibunya dia, jadi teringat ibu-ibu yang bekerja dan bisa maksimal juga dalam mengurus rumah tangga gitu. Selain ibu sendiri juga beberapa kayak saudara mungkin ada juga yang memang jadi teringat gitu, kayak wah mereka hebat. Apalagi kalau aku pribadi ya sejauh ini kan masih jadi ibu rumah tangga walaupun sambil ada bidang usaha, tapi kebayang gitu dengan jadi ibu rumah tangga aja tuh udah capek sendiri gitu, capek gitu aja capek, apalagi harus sambil kerja
kalau apalagi kalau kerja kan masak pagi-pagi buku-buku buat kerja, terus harus mikirin nanti masak buat siang gimana nih, apakah masak juga atau nanti beli aja atau gimana gitu. Itu dari pagi udah sibuk, dan Bener setelah banget. jadi istri juga jadi ngerti gitu loh kalau ternyata kadang tuh dari malam-malam udah pikiran besok masak apa ya, paginya masak apa, siang masak apa, sore atau malamnya masak apa gitu loh. Karena itu, dan itu hampir setiap hari dipikirin, terus kepikiran lagi, belum lagi mikirin kalau sekarang kan harga bahannya mahal gitu lah intinya, kepikiran sampai situ gitu. Jadi kita tuh kadang memang baru mengerti atau baru sedikit ya memahami orang tua kita ketika kitanya juga sudah Menjadi masuk ya ke fase itu, kan kayak wah keren banget ya ngomong kayak gitu. Oh itu ada kebetulan yang di depan kali ibu. Ya gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini selain dompet seperti buku, banyak sih buku dari Jess Hayden yang mungkin bisa jadi rekomendasi bacaan ya. Kalau kalau aku pribadi lagi membaca, saat ini lagi membaca Melangkah. Tadi ya yang diceritain novel bergenre fantasi aksi dan latar tempat di Sumba dan menyoroti kekayaan alam dan budayanya. Uh, apa ya, tertarik baca tuh karena awalnya latar tempatnya ya di Sumba begitu biasa, terus dia genrenya fantasi aksi dan melibatkan kayak suku-suku adat gitu dan perang-perang antar suku adatnya gitu, kayak wah menarik ini. Sekarang masih ini sih belum selesai, masih tengah-tengah, jadi tapi itu aduh. fiksi apa? Fiksi. Oh. Katanya ya sejauh ini ya tahunya itu fiksi dan dia fantasi aksi gitu. Tapi bisa jadi ya mungkin kan kalau penulis-penulis yang ini biasanya research juga gitu ya. Dan kurang Bisa lebih jadi kan hasil risetnya gitu ya. iya, iya. Jadi mungkin kurang lebih bisa jadi menggambarkan di sana mungkin seperti itu, karena kan di daerah-daerah seberang itu kadang banyak kan yang konflik antar suku atau apa tuh, memang mainnya tuh pakai apa sih, langsung main alat ya, senjata tajam gitu dalam artian. Gitu. Mungkin kalau yang masih satu Jawa mah Madura kali ya. Iya benar. Corak apa sih? Curak apalah nggak tahu nama Kan istilah ada yang buatan. daerah mana ya, pernah dengar dari temen katanya ada kalau ada konflik antar sukunya tuh pokoknya kalau udah teracun si alat apa sih si, kalau kita mah bujang tuh apa namanya? Parang. Oh ya kayak parang itu udah pokoknya sampai sebelum ada darah yang tumpah ya udah akan selesai gitu, kayak ngeri juga gitu. Dan pas baca Melangkah ini kurang lebih di babak awal udah disajikan dengan seperti itu. Ngeri. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang kedua nih sebenarnya tertarik sih Bungkam Suara ini, tapi kebetulan memang belum ada ibunya. Nah ini untuk Melangkah sama yang kado terbaik, kebetulan dua-duanya kan lagi pelanggaran Gramedia digital dan dua-duanya ada, jadi itu bisa dibaca sama aku. Nah kalau untuk Bungkam Suara memang harus beli buku fisiknya sih. Sebenarnya ini juga menarik sih, dan lagi pengen justru baca Bungkam Suara di sekarang kan lagi pemilu ya. Betul, Dan tahun-tahun kayaknya ini politik. tentang politik gitu. Dan ini tuh apa ya? Katanya memang nyambung gitu loh, walaupun penuh dengan plesetan gitu. Sebenarnya ngingetin ke ini gak sih, kayak kalau ada yang tahu karyanya Terelia juga yang Negeri Para udah bahas series gitu, walaupun enggak ya, Ya itu walaupun kayak enggak melancarkan pengusaha gitulah ya. gitu-gitu kurang lebih begitu. Nah ini tuh menariknya ini katanya. Jadi ada satu acara tuh 1 tahun sekali di sebuah negara fix. Ini namanya Hari Bebas Bicara. Tapi intinya tuh sinopsis akhirnya tuh ditutup apa. Tapi apakah pada akhirnya Hari Bebas Bicara itu apa ya, tujuannya tuh tersampaikan aspirasi rakyat, atau justru tujuannya tuh memang sengaja ada Hari Bebas Bicara biar satu sama lain itu saling menyerang rakyatnya gitu loh. Bukan akhirnya tuh tujuannya bukan untuk cari penyelesaian masalah gitu sebenarnya, semacam gimmicknya gitu loh, dikasih kebebasan tapi sebenarnya enggak juga gitu semacam itu. Nah dan ini yang selanjutnya rencananya ingin dibaca adalah Kado Terbaik. Kalau ini masih kisahnya katanya kisah cerita sederhana yang mengangkat hati tentang kakak dan adik, walaupun tetap sih katanya ada sedih-sedihnya ini gitu. Jangan-jangan itu tentang kakak adiknya dia juga. Bisa jadi, kita nggak tahu ya, soalnya nggak tahu berapa bersaudara itu. Iya. Next. Sabiu. Next. Lodik nih. Nah ini
Kemudian yang keempat, ini yang tadi yang disebutkan yang membuat dia viral tuh ini kumpulan cerpen Rindu Segar Hujan Sore itu dari satu cerpen genrenya distopia berjudul Nusantara Top Secret Project. Belum selesai. Kayak itu loading terus nge-lag terus Selesai. Rongga Waktu katanya itu menceritakan ibu kota Indonesia itu dipindahkan ke Kalimantan dan namanya adalah Nusantara. Uniknya penulis membuat cerpen tersebut pada tahun 2014. Hampir 9 sampai 10 tahun lalu ya, satu dekade ke belakang. apa jangan-jangan pemimpin negara kita habis baca buku ini ya akhirnya Bisa jadi itu, jadi konspirasi nih ya. Atau itu tuh udah ada dari dulu kan, sebuah rencana yang jadi rahasia hanya orang-orang tertentu yang tahu, malah jadi konspirasi ya. Intinya gitu sih. banyak kemungkinan. Oke, next. Kayaknya udah ya. Selanjutnya baru kayaknya nih udah. thank you Baru kasih ya. Thank you ya, terima kasih telah berpartisipasi dan memberikan kesempatannya untuk menjadi pemantik. Jadi selanjutnya mari kita berdiskusi. Oke, mari berdiskusi. Mungkin dari teman-teman dulu, kira-kira atau rata-rata ada yang udah pernah baca buku Jess Khairin? Khairin. Bacanya gimana gitu ya? Khairin. Sebenarnya nggak tahu juga ya. Mungkin Sabil pernah baca apa sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Cuma sebenarnya kayak udah tertarik banget kan sama buku-bukunya. Iya. Kalian baca Bill? Itu sih yang masa udah bilang Bill baca ini Bill gitu. Bukan Sarjana Kertas sih kayaknya yang viral ya. Kenapa? Iya, Sarjana Kertas sih sering dengar. Oh iya. Bukan Sarjana Kertas ya. Itu kan yang ada bukan Jongos Berdasi itu juga kayaknya tentang tentang budak korporat gitu loh. Yeah. Dan lainnya. Oke, mungkin dari teman-teman juga ada yang ingin bercerita kah tentang buku-bukunya Jess Khairin? Mungkin Kak Nasyo udah pernah baca belum, Kak? Ini siapa yang udah pernah baca juga? Apapun sih, bukan yang ini aja. Iya. Atau mungkin kita bahas dari PPT. Sabil boleh bantu share screen lagi. Tadi sebenarnya ada yang sangat-sangat menarik bagi aku. Itu aku kirim juga sih ke grup adiksi buku, bincang buku gitu ya. Terkait mana tadi aku foto. Yang kemiskinan telah merenggut dunia dari mereka. Kemiskinan membuat bermimpi pun harus tahu diri. Itu sih sama ya. Benar. Itu dalam banget sih menurut aku. Karena ya tadi gitu. Di mana ya yang sekarang kita rasakan, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah gitu ya. Mungkin ini udah menjadi hal lumrah gitu. Tapi sebenarnya diceritakan gak sih Kak, kayak di dalam buku itu faktor apa gitu yang akhirnya kemiskinan yang mereka rasakan, dan ya untuk bermimpi pun jadi kayak takut gitu. Diceritain gak sih Kak kayak di buku itulah gitu? Kalau dari buku itu pribadi sih kayaknya kembali kemiskinan mereka tuh struktural gitu loh. Jadi memang dari atasnya udah miskin, terutama gitu kan, keduanya tuh mengalami kehilangan kedua ayah. Yang satu ayahnya meninggal ketika anaknya tuh banyak, dan ibunya tuh udah berusia juga gitu, cukup usia juga. Dan di situ sedihnya sih, maksudnya padahal dari yang banyak bersaudara itu kakak-kakaknya yang nomor 1, 2, 3 itu tuh laki-laki ya, tapi kan nggak memiliki kesadaran untuk mencari nafkah gitu loh. Malahan yang jadi, ya udah deh, kayak agak spoiler ya, yang jadi memantik mereka untuk kerja keras tuh malah awalnya tuh Zenanya sendiri gitu loh. Jadi yang sampai selain dia sampai rela jualan jagung rebus, banyak sih dia melakukan banyak kerja lainnya yang padahal dia tuh masih sekolah, dan dia tuh anak yang ada di tengah-tengah, dan banyak abang-abangnya yang udah lebih dewasa gitu loh, tapi kok bisa gitu nggak sadar. Tapi sebenarnya itu apalagi kalau karena ini kan memang nyata adanya itu Ibu Zena ini ada gitu. Mungkin memang karena kalau lihat dari sekarang juga realitanya banyak loh, maaf ini kalau agak sensitif, tapi banyak laki-laki yang kadang nggak sadar gitu kalau memang mencari nafkah itu udah memang kewajibannya gitu loh. Betul. Kewajibannya, dan malah jadi kayak gitu, semacam ada istilahnya ongkang-ongkang kaki gitu loh. Nah itu waktu itu
membacanya tuh kayak ngeliat kakaknya tuh kayak gitu loh. Dan kerennya itu dia tuh anak tengah, kayak aku gak bisa kayak gini aja, aku harus melakukan sesuatu gitu, kayak gitu. Eh, kalau misalnya yang Asrul sendiri juga itu, karena keluarganya juga bukan keluarga yang sangat berada, tapi ayahnya itu malah memilih untuk menikah lagi gitu loh, dan punya istri baru, dan sama istri barunya ini punya anak yang masih kecil, yang mana pasti harus lebih diutamakan gitu loh. Jadi akhirnya ya gimana pun gak apa ya, terbagi gitu. Dan kalau di kisah Asrul Birsal ini, ibunya tuh udah lama apa ya, setelah menikah tuh ya udah hanya memilih jadi ibu rumah tangga. Jadi ketika terjadi itu tuh ibunya sempat kayak kehilangan apa ya, ada yang bilang kan kadang kalau kayak gitu tuh terjadi kehilangan kompas hidup lah, dalam artian biasanya kan bergantung ke satu orang, tapi tiba-tiba harus kembali lagi gitu. Nah itu memang kadang jadi pengingat juga sih, bukan berarti kita pasangan segera atau gimana, tapi sebagai istri juga tetap harus cari apa ya, kegiatan positif dan sesuatu yang bisa memberdayakan diri lah. Kalau maksudnya selain ini kan, selain mungkin akan menjumpai yang seperti itu, nauzubillah gitu, ada yang seperti itu, tapi nggak ada jaminan juga akan terus bersama-sama gitu. Satu itu akan berpisah karena sudah usianya gitu, udah takdirnya usianya selesai, berpelang gitu, ataupun bisa jadi yang seperti itu gitu. Jadi kayak pada akhirnya kan anaknya lagi yang itu Asrul dan Irsalnya itu yang kena gitu. Dan sebenarnya kalau baca kisahnya sih, di antara apa ya, yang kisah-kisah seperti itu kan ada anak-anak yang pada akhirnya harus mengorbankan mimpi mereka gitu loh. Kalau misalnya kalian baca bukunya sih nanti tahu apa yang dan siapa yang mengorbankan mimpinya. Tapi intinya kemiskinan itu emang udah struktural gitu, dan itu terjadi. Karena terus mereka juga kan di daerah itu bukan orang kota gitu, jadi apa ya, si tingkat ekonominya juga menengah ke bawah lah kalau dari gambarannya gitu. Nah, ini kadang-kadang dari cerita-cerita kayak gini ya yang membuat, jujur kalau membuat aku tuh berpikir kayak apa solusi dari kemiskinan struktural ini gitu loh, selain mungkin menang undian. Kayak karena berat gini juga ya, berat. Siklus dan ekosistemnya tuh ya emang namanya takdir sudah ada yang mengatur. Cuman seperti yang sering kita dengar juga gitu ya, akhirnya kan ordal itu yang mempengaruhi kesuksesan. Si miskin punya apa sih? Mau si miskin udah ibaratnya berjuang gitu atau mencari relasi sejauh-jauh apapun gitu ya, tapi kan ordal juga nggak cuman karena relasi, tapi ternyata ada isi-isi tas gitu kan, ada janji-janji apa gitu. Nah itu yang kadang masih membuat aku berpikir apa solusi dari kemiskinan struktural ini gitu, atau apa gitu yang bisa mendongkrak dari yang kayak di buku itu gitu. Nah kalau misalnya dicerita itu akhirnya orang tuanya si Jess Hayden ini bisa jadi sukses kan ya, mereka kan ibaratnya maksudnya bukan terlihat dari keluarga miskin lah gitu kalau sekarang mah gitu ya, ibaratnya cukup mungkin ya. Nah itu adakah diceritain di dalam buku itu? Ini beneran nggak apa-apa ya ada spoiler. Intinya kalau dari ceritanya sih, maksudnya mereka pun bahkan sampai punya anak dan anaknya udah lumayan gede pun gak apa ya, hidupnya nggak mulus-mulus aja gitu. Ketika ada kalanya mereka punya apa ya, taraf hidupnya udah meningkat gitu, karena kan mereka beneran tipikal yang pantang menyerah itu, sampai tipikal yang misalnya nih yang satu udah kerja pun tetap nyari lagi sampingannya apa gitu, karena mereka tuh pengen kita harus hidup lebih baik gitu. Jadi kayak mereka tuh sama-sama kerjanya tuh bercabang gitu loh dalam ini. Jadi yang satu udah kerja sebagai guru dan kemudian nyari lagi kerja sampingan lainnya yang gak kerja utamanya itu loh. Terus mereka juga tipikal yang suku-suku gitu. Jadi di dalam pekerjaannya pun mereka akhirnya terlihat gitu loh, dan diakui. Nah tapi pada perjalanannya juga tetap naik turun gitu, dan pada akhirnya mereka juga bilang ya hidup mereka tuh
udah jauh lebih cukup, tapi bukan berarti juga yang berkecukupan, sangat berkecukupan gitu loh, karena balik lagi ini ternyata kan karena berdasarkan kisah nyata juga jadi masuk akal bahwa kan apa ya akhirnya tuh nggak yang happily ever after gitu loh, itu yang masih realistis gitu. Akhirnya mereka hidup dan udah cukup punya rumah gitu, dan yang uniknya tuh itu mereka tuh berpikir, jadi orang-orang tuh kan waktu itu berlomba-lomba pengen rumahnya di kota, tapi mereka tuh berpikir kalau rumah di kota tuh mahal gitu, dan biasanya dengan harga yang mahal itu tuh nggak dapat apa nggak dapat tanah yang seberapa luasnya lah ya gitu. Akhirnya mereka tuh lebih memilih di daerah yang termasuk pelosok yang mana dari terakhir angkot turun tuh harus jalan 30 menit sampai ke rumah mereka gitu loh. Dan pas mereka di sana tuh rumahnya tuh baru kayak satu dua gitu, mereka tuh kayak masih jarang-jarang, tapi mereka tuh yakin ini daerah kayaknya potensial gitu loh. Kita coba di sini nggak apa-apa, kita menghemat uang rumah biar kita bisa lain ke yang lainnya, soalnya mereka tuh pas sudah menikah pun masih memikirkan keluarga-keluarga mereka itu loh, mereka tuh masih apa ya, mereka tuh nggak jadi mendendam sama keadaan mereka yang jadi kayak aku udah sukses aku mau balas dendam, nggak peduli aku sama keluarga, nggak gitu. Justru hebatnya mereka tuh masih tetap peduli gitu loh. Makanya mereka walaupun maksudnya udah lebih meningkat tapi tetap uang itu tuh mereka selain untuk kebutuhan mereka sisihkan juga nih untuk apa saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya yang lain, karena ternyata kan keluarganya yang lain masih adalah yang masih kondisinya itu loh, yang si abang-abang yang masih rada gitulah, yang sadar-sadar amat untuk pentingnya cari ini itu kan, jadi masih mereka bantu. Dan ada satu titik di mana ya, di bab mana itu mereka tuh apa ya pengen banget ngebantu karena saudaranya tuh perlu dibantu, tapi mereka pun nggak ada, tapi akhirnya yaudah mereka tuh berusaha semaksimal mungkin untuk bantuin mereka, walaupun pada akhirnya ada satu dua harapan-harapan mereka yang harus di pending gitu loh. Kalau kataku sih apa ya, mungkin mereka emang nggak pada akhirnya nggak digambarkan sebagai orang yang sukses atau udah apa ya lebih kaya, tapi mereka tuh masih apa ya memberikan toladan gitu bahwa kita tuh gak boleh lupa loh sama saudara, gak boleh lupa loh sama keluarga gitu. Kayak itu sih bagus juga, karena pada akhirnya sih yang di endingnya banget merembet gitu loh, yang akhirnya sukses itu kayak asalnya yang apa sih yang sadar untuk kuliah aja tuh kalau di keluarga Zena ya cuma Zenanya gitu loh, yang lain tuh kayak ya udah kalau yang perempuan habis lulus SMA nikah, yang cowok juga ya kalau udah ada ini ya langsung nikah juga gitu loh, paling kerja ya bukan berarti merendahkan ini, tapi yang mereka tuh nggak ingin mencari lagi selain yang nggak tahu apa gitu loh kayak gitu. Nah tapi karena awalnya Zena, kalau di keluarga Zena ya dia mungkin punya semangat itu dan membuktikan gitu kalau dia tuh dengan dia semangat bisa loh taraf hidupnya lebih meningkat lebih baik gitu. Nah akhirnya kayak ponakannya dia atau ada anaknya dari kakaknya mungkinnya dan lainnya tuh kayak terinspirasi gitu, akhirnya pengen kuliah juga gitu. Terus dengan pengen kuliah itu kayak tapi orang tuanya nggak bisa, misalnya belum bisa membiayai atau masih kurang gitu untuk kuliah, dan mereka kan ingat kembali ke perjuangan mereka dulu betapa belum kuliah itu susah gitu, sampai mereka harus berjualan dulu sampai bisa kuliah dan lainnya gitu. Akhirnya mereka tuh kayak oke, kamu silakan lanjutkan mimpi kamu, nanti di saya di support sedikit banyaknya cuma bisa segini, di support sama mereka kan uangnya gitu lah kalau di kita ya sama uang gitu lah. Kayak ya bagus sih kayak mereka pada akhirnya apa ya memberikan bahkan ke orang sekitar juga memberikan sikap apa yang bisa diteladani gitu, sampai ada yang jadi pengen kuliah karena misalnya tantenya ini juga kuliah dan sekarang udah bisa dapat kerja gitu kayak gitu sih. Tapi kayak untuk sampai gimana ya mereka yang sukses sih enggak yang sangat sukses gitu enggak sih. Iya sih. Cuma kayaknya ini enggak sih kalau goalsnya tuh kalau udah bisa mempengaruhi orang sekitar untuk berpikiran lebih maju itu tuh seenggaknya ada suatu hal apa ya, ada goals yang bisa dicapai gitu loh. Iya sih benar-benar. Berubah pola pikir gitu ya. Dan ya kalau aku melihat ya jadinya menurut aku ya selihat aku kayaknya kalau dari taraf ekonomi ya bertumbuh lah.
Nah, kalau dilihat gitu maksudnya Soalnya punya rumah itu kalau iya. gitu zaman sekarang memang kadang apalagi rumah sekarang makin mahal ya ceritanya. Alhamdulillah mereka tuh udah punya rumah gitu walaupun dulu itu daerahnya gitulah. Tapi dibandingkan dulu sebelumnya gitu pas mereka sebelum ya pas masih jadi anak-anak nah gimana lah yang mereka alami itu udah suatu ya, kemajuan bagi mereka. Kemajuan. Oke, mungkin dari teman-teman kayak mau menambahkan diskusi tadi juga soalnya ada sih yang menarik terkait anak keberapa. Soalnya ini aku sedang apa ya kayak banyak lah mendapatkan topik pembicaraan ini kalau misalnya perlakuan kepada anak tengah gitu atau mungkin Zena itu udah sama anak tengah terus dua kakaknya laki-laki gitu ya. Kakak-kakaknya. Iya, itu tuh seberpengaruh apa kalau misalnya di buku itu kayak apa ya mungkin bukan ke psikis sih kayak diceritain gak sih Kak kayak misalnya mungkin tipe Zena yang kayak cuek atau apa gitu jadi ya udah tidak terlalu membawa dengan Zena tidak diperhatikan itu kan akhirnya suka ada yang baper gitu ya. Nah berarti kan itu kan Zena nggak baper ya. Nah itu kayak diceritain gak sih kayak faktor apa yang membuat Zena itu kuat gitu. Coba kalau kita ingat lagi apa ya? Sebenarnya kalau salah satu hal yang agak teringat tuh ini sih. Jadi sebelum Zena tuh walaupun maksudnya dia kan pada akhirnya ayahnya berpulang ya, ayahnya meninggal. Tapi kayak di awal tuh diceritain kalau dia tuh termasuk yang dekat dengan ayahnya gitu loh. Mungkin kayak ada sesuatu yang kalau aku pribadi ya merasa karena dekat dengan ayahnya kan sering ngobrol, tukar pikiran, kayak memberikan ini. Jadi mungkin ya dia tuh ada semacam apa ya? Suatu apa ya bukti atau apa dari kedekatannya sama ayah yang membuat dia teh kurang lebih karakternya lebih ya gitulah semacam dia tuh lebih peka lah dalam artian peka terhadap sesamanya gitu. Soalnya sebenarnya nggak diceritain sih apakah yang lainnya juga sama ayahnya tuh terbilang dekat atau enggak ya. Cuma kan dia di story-nya Zenanya aja. Selain itu apalagi ya yang dia juga ya. Kenapa ya dia? Kalau dilihat cuma keinget ke situ sih. Soalnya bener kayak anak tengah atau tentang anak perempuan setelah anak laki-laki itu tuh kayaknya sangat-sangat apa ya kalau dalam dunia psikologi atau mungkin dunia yang aware terhadap kayak pola pertumbuhan seseorang gitu ya itu tuh kayaknya ada pengaruhnya sih kalau menurut aku ya apalagi bahasan anak-anak zaman sekarang gitu yang kayak ngerasa misal anak pertama itu bisa menjadi kalau cewek yang alfa gitu atau mungkin apa gitu karena dia tuh kuat lah ibaratnya gitu hebat gitu terus mungkin anak tengah yang sedikit unik dan lain-lain terus atau mungkin anak perempuan ketika sebelumnya laki-laki itu tuh kayak berpengaruh gitu terhadap ya individu dia gitu makanya kayak wah apakah Zena ini dulu memiliki sesuatu kekuatan gitu kan kayak kita nggak ada yang tahu tapi sebenarnya dengan dekat dengan ayah gitu itu tuh kekuatan power banget sih banget Apalagi buat ya kan tahu aku juga ya. Secara psikologi itu anak tuh butuh kedekatan sama orang tua yang berlawanan jenis dengan dirinya gitu loh. Jadi nggak kehilangan figur misalnya kalau laki kehilangan figur ibunya atau perempuan kehilangan figur ayahnya. Karena ini mah agak relate juga ya ke hidup sendiri. Karena aku sendiri merasa sih dulu mungkin karena banyak hal yang terpenuhi. Misalnya kayak mau pergi kemana-mana nih, misalnya kan suka nih sangat suka ke perpus dan beli buku gitu. Dan Abi, namanya Abi ya, Abi itu apa ya? Kayak ya udah kayak ayo mau kemana ayo sama Abi jangan sama cowok lain sampai bilang gitu kan terus kayak akhirnya kayak semakin gede tuh kayak nggak gimana juga gitu kalau ya udah kalau nggak pergi sendiri ya paling nggak pergi sama Abi atau sama keluarga ya jadi nggak ada kayak dengan iya aku pengen ditemenin deh sama ya itu gitu karena mungkin udah terpenuhi kali ya dalam artian isi tangki cintanya itu pantesan kalau waktu misalnya masih single ya maksudnya gitu iya soalnya kan nah terus pasti ya gitu sih. Oh iya, terus yang teori tentang ini sih yang katanya anak pertama atau anak tengah gimana-gimana, kebetulan juga
tadi kayaknya baru baca ada postingan dari seorang psikolog yang kalau itu tuh menghubungkan antara drama Korea tentang keluarga dengan teori birth order itu loh dari Carl Jung yang nah itu tuh emang ternyata gimana pun birth order itu atau urutan kelahiran itu emang kurang lebih akan mempengaruhi lah karakter anak gitu. Tapi walaupun nggak harus ketipik ya, harus anak pertama pasti gini gitu, nggak kayak gitu. Tapi kurang lebih ada potensi-potensi seperti ini untuk anak pertama, ini untuk anak tengahnya, ini untuk anak bungsu gitu. Soalnya juga kebetulan ya yang dibahas oleh psikolog itu tuh ngambil di satu film yang di satu seri yang sama tuh ngambil untuk anak pertama ya karena kebetulan relate gitu. Jadi ngambil dua contoh yang berbeda. Jadi ada anak pertama lebih baik percaya. Ya sih, bener. Jadi kayak ya, ada dua contoh. Jadi ada anak pertama yang keras karena sebenarnya hal ya ternyata banyak hal lainnya yang menyebabkan itu juga selain berkorban. Ada juga anak pertama yang pada akhirnya lembut dan penyayang gitu, bahkan sayang ke adik-adiknya, jarang bertengkar gitu. Sedangkan anak yang keras itu jadi keras kepala, terus emosi, terus sama adiknya sering berantem gitu. Lah itu intinya sih bisa jadi berbeda gitu kan ya intinya. Tapi ya yang sama dari mereka adalah mereka tuh orang yang achiever lah, orang yang perfeksionis, ternyata sama-sama gitu dan agaknya sih kurang lebih relate ya walaupun nggak seluruhnya gitu. Itu kayaknya memang ada hubungannya juga. Mungkin kalau yang dari keluarganya Zena itu kan apa ya bersaudaranya banyak banget ya 11 sebenarnya. Dan dia tuh anak keenam beneran kayak di tengah-tengah. Itu di atasnya udah berapa banyak gitu. Ke bawahnya berapa banyak ya. Boro-boro yang bersaudaranya banyak ya. Maksudnya yang tidak bersaudara aja nih. Ke anak tengah tuh tadi juga baca juga pas teori anak tengah. Kebetulan di-share juga ke Sadil. Intinya anak tengah tuh dia tuh bakal kayak apa ya ada krisis identitas mungkin ya kayak dia tuh kehilangan apa ya otoritas sebagai kakak nggak punya dia karena dia anak tengah tapi dia juga kasih sayang juga tersaingi sama si adik gitu loh karena dia tanggung itu dia merasa masih kecil tapi udah punya adik gitu jadi dia tuh ya udah di tengah-tengah tuh ya begitu gitu jadi akhirnya orangnya cenderung eksentrik udah gitu cenderung gak jaim kalau yang tadi dari baca ya dan lain sebagainya kayak oh ya sih ada aku rada juga gitu mungkin teori itu ada benernya makanya mungkin ke Zena juga membentuk kayak gitu kan oh ya di kalau dari teori yang itu tuh anak tengah emang bakal dia apa sih lebih nggak pantang menyerah dan itu berarti kan kalau untuk kasusnya Zena benar ya gitu dia nggak pantang menyerah gitu terus tipikal yang nggak pantang menyerah tapi dia juga ya udah lebih easy going gitu nggak yang stresan apa di stresin gitu enggak dia lebih kayak ya udah deh ya udah gitu gitu. Oke, berarti ini Bener-bener. adalah Kan Zena juga yang tadi aku sampaikan di awal ada sempet aku nyampein mereka tuh padahal kehidupannya susah tapi kan kayak mereka itu nggak ngambil pusing itu malahan sebagai pembacanya kayak ih kasihan banget tuh hidupnya susah gini gitu kayak mereka tuh sebegininya loh gitu tapi mereka nya menghadapi itu kan enggak kayak gitu lebih apa ya lebih positif mungkin ya menghadapinya kurang lebih gitu sih. sebenarnya ini adalah sesi penguatan untuk diri aku sendiri. Karena Asia ini anak keberapa? Anak ketiga dari 5. Oh iya kan banyak ya itu. Oke. Anak Tapi tengah juga. Bener sih, Bener aku ya, lebih percaya teori anak pertama gini, anak kedua gini daripada zodiak. Soalnya iya tuh lebih benar ini relate. kata Muhammad Lutfi aku juga sama sih. Walaupun namanya juga teori ya, nggak boleh 100% percaya banget gitu kan. Iya. Tapi benar lebih berdasar itu karena ada ilmu sainsnya itu. Tahu aku ya kan ya kalau psikologi banding yang kalau zodiak kan berdasarkan apa itu? Nggak tahu. Dosa juga. Ilmu bintang, ilmu falak kali ya. Iya. Oke. Mungkin di sini teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi tentang buku dompet ayah, sepatu ibu atau mungkin tentang Jazz Heron lainnya kayak ini baru baca nih di atas yang Nashwa aku bacanya buku Caimin ya katanya di Twitter katanya kalau yang Caimin itu buku nyebut anak fisik ya makanya nih Niken tuh nanya kamu anak fisik
Tapi sebenarnya aku anak FISIP yang jarang baca buku Cak Imin. Mungkin Cak Imin tuh lebih ke ilmu politik kali ya. Karena mungkin ya. Iya, jadi kalau aku kan hubungan internasional ya. Jadi aku juga ya maksudnya FISIP, tapi nggak tahu kenapa aku jarang punya, bahkan kayaknya referensinya tuh bukan buku-buku Cak Imin gitu. Dan kebanyakan tuh referensinya buku-buku di luar gitu. Makanya sebenarnya agak, kalau bagi aku ya harus lebih berhati-hati sih. Berarti kan rasionalisasinya kan hanya dari barat gitu. Ya udahlah. Kalau aku sih pribadi ya, sebagai anak kesehatan baru tahu bahkan kalau Cak Imin tuh menulis buku juga. Dia baru tahu. Iya, dan ternyata banyak ya. Penggambarannya kan kayak gemoy-gemoy gitu ya. Iya, kita mau ngerosting mereka dia mulu gitu ya, tapi bukunya teh udah banyak. Nitip bahas anak sandwich. Nah, gimana tuh? Pas nih, sebenarnya mereka juga dua karakternya itu emang sandwich generation pada akhirnya. Karena kan itu setelah mereka dapat pekerjaan juga mereka tetap harus mikirin saudara-saudaranya dan sebenarnya mikirin kedua orang tuanya juga. Mereka tuh sampai ada pokoknya mereka kan udah punya rumah, tapi ada suatu bencana alam yang membuat salah satu rumah orang tuanya itu bahkan benar-benar lumpuh gitu loh, sampai nggak punya tempat tinggal. Pada akhirnya ya harus tinggal bersama mereka, dan itu kan lumayan lama gitu tinggal sama mereka nya. Dan pasti kan selain tinggal mereka juga jadi dalam artian sandwich generation gitu loh. Dan nah itu tuh yang sampai sekarang aku jadinya merasa masih makin makin kagum gitu sama karakter itu, karena kan tadinya aku pikir ini kan fiksi yang kayak wah ini mereka keren juga sih, maksudnya bisa menunggu dan ya udah nggak mempermasalahkan ini gitu loh, nggak mau menyalahkan hadir juga. Mereka tuh jadi malah udah sukses tetap jadi sandwich generation gitu kan ya. Karena sebenarnya ya dalam artian nggak relate, tapi suka dengar cerita dari orang-orang kan kayak kalau aku tuh sandwich generation gitu. Kalau mereka di tokoh di buku itu mereka memang sandwich generation, tapi udah mereka hadapi itu, mereka hadapi dan mereka jalani. Tapi mereka juga tipikal yang justru ikhlas membantu gitu loh. Dan untuk karakter fiksi sih kayak wah iya sih ada karakter fiksi gitu, tapi ternyata kan mereka orang yang beneran ada tuh kayak ya wah gitu loh, tetap pada akhirnya wah gitu. Dan ya kayak mungkin bahasnya apa ya, kalau generation itu sih mereka iya di punya itu mereka jadi sandwich generation. Dan buat Kak Muhammad Lutfi, ayo baca bukunya biar lebih tahu sendiri. Kasihan sih sebenarnya, nggak kasihan sih. Atau mungkin mau sharing tentang sandwich. Aku ditata baca. Iya, ayo baca. Bukunya nggak tebal kok. Ya udah, Kang Piu tuh ngomong kalau menurut Kang Piu sendiri sandwich generation gimana? Karena kan coba kayaknya dia yang paling kuat gitu ya. Enggak juga sih. Oke, ya. Siap. Oke. Ya, tapi intinya sih kenapa dari tadi terus-terusan ngomong, ayo baca bukunya selain karena bukunya tuh ini loh, maksudnya kayak ayo sekali seumur hidup bacalah buku ini, terus juga bacanya tuh enjoy gitu loh, gak kerasa, dan halamannya juga cuma sedikit sih, cuma 200 halaman. Untuk sekarang kan banyak yang sampai 300-an, bahkan 500 gitu ya. Oke, iya, jadi kayak iya, jadi sebenarnya kalau aku pribadi ya ngelihat yang sandwich generation itu tuh kayaknya memang perlu diakui ya, semua orang tuh mampu menjalaninya gitu loh. Soalnya si Zena dan Asul juga mereka pada akhirnya terseok-seok, dan lagi-lagi di usia mereka yang gak terbilang muda, mereka pada akhirnya tetap harus mengorbankan mimpi mereka gitu loh. Kayak ya udah gak apa-apa, mimpi kita pending dulu, tapi demi keluarga gitu loh. Dan dalam artian sebenarnya ya ada part sedihnya sih, tapi kita dalam artian sebagai seorang anak ya tetap itu harus berbakti ke orang tua ya. Jadi ini tuh sebenarnya bahasan yang masih aku sendiri pun masih gimana ya membahasnya juga agak takut ya, karena bukan keilmuan gitu. Tapi intinya memang
eh, ada yang pernah menyampaikan gitu ya, kalau kalau memang walaupun ini nanti takut ini lagi ya, kayak kalau kita yang pernah nyampein, kalau kalau kitanya ikhlas, insya Allah Allah mudahkan, dan kita sebagai anak apa ya, berbakti gitu. Tapi aku juga gak menampik kalau itu tuh sulit untuk dijalani gitu loh, gak mudah kok, apalagi kalau dibarengi dengan misalnya dari orang tuanya tuh ada apa sih namanya, dari orang tuanya tuh kayak ada tuntutan-tuntutan tertentu gitu loh. Karena sebenarnya aku juga dapat ceritanya langsung misalnya dari temanku sendiri gitu yang mengalami. Jadi walaupun ya nggak relate, tapi karena kita kadang belajar juga ya dari cerita-cerita orang sekitar gitu loh. Dan ya aku sendiri tuh pernah melihat loh kayak temanku tuh menghadapinya nggak mudah, dia tuh nggak mudah gitu. Aku kadang mikir dia kok ini ya, apa ya, ujian hidupnya lumayan, lumayan terbilang berat gitu loh, sampai kayak uh, dia tuh ada tuntutan, misalnya ini aku nggak ngibahin orang ya, cuma jadi contoh aja ya, kayak dia tuh kalau orang-orang yang mungkin lebih beruntung tuh dari orang tuanya nggak ada tuntutan loh, kayak kamu tuh misalnya udah nikah tuh jangan nggak kerja, kamu tuh harus kerja, kamu udah sekolah ini lala gitu kan. Nggak, orang-orang yang beruntung seperti itu, tapi ada juga orang yang dalam artian itu yang kemudian generasi itu malah ada tuntutan, pokoknya awas aja kalau kamu misalnya udah nikah malah jadi gak kerja gitu loh. Bukannya bantuin orang tua sama adik kamu kerja, malah enak-enak langsung pengen nikah. Dan itu tuh beneran ada temanku yang begitu gitu loh, dalam artian uh, maksudnya kasihan juga ya, pada akhirnya harus diberatkan untuk memikirkan pendidikan adiknya gitu. Walaupun uh, ada yang bilang sih ketika itu tuh memang orang tuanya mungkin udah apa ya, udah mati-matian untuk dia, jadi ketika buat hari ini habis gitu loh untuk nikahin dia, jadi nggak ada salahnya dia tuh emang dituntut membantu gitu. Sebenarnya ya itu dia tadi banyak apa ya sudut pandangnya, dan aku pribadi sebenarnya agak takut juga ya bahas itu, karena kan itu tidak tahu ilmunya. Cuma memang yang perlu digarisbawahi emang nggak mudah sih, kita nggak bisa juga menjajah gitu kalau kamu apa yang keberatan jadi sandwich generation itu dia durhaka gitu, gak juga gak bisa kayaknya ya kalau dia dengar dari cerita teman-teman. Tapi juga gak, aku gak mendorong orang tuh kayak apa ya, ya udah kamu gak usah peduli aja gitu, gimana pun ya memang itu keluarga kita gitu. Lagi-lagi sebenarnya karena aku gak apa ya, gak pakai kacamata itu atau nggak ada di sepatu itu, jadi takutnya sih dalam artian ini mengomentari yang nggak apa ya, ya pokoknya nggak aplikatif lah gitu. Ini cuma sudut pandang, berbagi sudut pandang aja gitu. Mungkin dari teman-teman lain terkait sandwich generation gimana? Soalnya kayak ya deh, ayo kita sharing. Iya, mungkin dari Kak Nashwa. Halo Kak Nashwa. Halo Nashwa. Atau Kak Nisrina atau Kak Fala, Kak Putri Gia, kayak terkait sandwich generation tuh gimana? Mungkin boleh pujian-pujian, boleh juga keluh kesah, karena kayak ya kita nggak bisa menafikan juga gitu ya. Kalau aku melihatnya keren gitu, keren. Tapi mungkin ya karena beda generasi atau kayak ya setiap generasi pasti ada kelebihan kekurangannya gitu. Pasti ada aja kan yang kayak harus kita pengen mengeluh gitu, kayak ya mungkin teman-teman gitu ada yang mau sharing terkait pengalaman bersama generasi sandwich. Ini memang pada pendiam ya. Jadi merasa cuap-cuap sendiri gitu kayak. Enggak sih, mungkin kayak ada ada yang belum bisa on mic karena itu rame. Oke. Jadi aku lagi error. Oke. Tuh, ya udah Sabil 2 boleh Sabil 2. Oh, iya ada 2 ya dia. Oke. Apa? Halo. Mau nanya ini sih. Halo. Kan? Tadi ini ya, kayak dijelaskan bahwa si Dotok ini tuh sebenarnya fatherless dan dengan segala kekurangannya gitu. Maksudnya kekurangan kondisinya gitu kayak kemiskinan struktural dan bla 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 gitu. Tapi
kan pada akhirnya mereka kayak sebenarnya jadi orang yang apa ya, orang yang keren gitu. Maksudnya kayak yang tadi TSK bilang juga too good to be true gitu. Nah, sebenarnya di buku itu dijelasin nggak sih dengan kondisi fatherless dan semua kekurangannya itu, apa sih yang bisa mendidik atau membentuk mereka tuh jadi kayak gitu gitu? Apakah dijelasin bahwa walaupun mereka keluarganya fatherless, tapi ada value keluarga yang memang dikuatkan sama ibunya kah? Atau ada peran misalnya Pak Ustadz pengajarnya kah yang menguatkan value-value itu yang sampai bisa membentuk diri mereka kayak gitu gitu. Oke, itu oke. Kalau seingatku ya, untuk Zena ya, untuk Kasrul dulu deh. Untuk Kasrul tuh dia tuh punya umi, punya umi yang kalau menurutku hebat sih, walaupun dia mengalami tadi gitu ya, maksudnya sesuatu hal yang gak mudah gitu. Uminya tuh hebat karena dari awal tuh mendidik si Asrul dan Irsal itu kayak semacam jadi generasi Qurani gitu loh. Karena inget apa sih, membacakan kisah sahabat gitu yang jadi teladan mereka gitu, dan mereka jadinya mungkin ya sedikit banyaknya uminya itu teh tetap jadi cover gitu loh, ayah dan ibu bagi mereka. Terus bagi Asrul dan saudaranya Irsal, karena ibunya uminya tuh yang baik gitu. Dan apa ya, dalam artian itu menggambarkan sebagai madrasah yang baik karena sampai memberikan pendidikan Qurani gitu loh, membacakan kisah sahabat Rasul dan dihubungkan dengan problem yang sedang mereka alami gitu, termasuk saat mereka berantem gitu ya, ada mereka tuh dikisahkan suatu kisah itu gitu. Itu perlu dibaca lagi karena ada lukanya, cuma ini di situ. Selain itu juga sebenarnya ya, kalau untuk Asrul sendiri, walaupun ayahnya seperti itu, tapi sebenarnya bukan jadi ayah yang justru gak peduli gitu loh, tapi masih gak yang jahat gitu juga gitu, tapi justru ayahnya tuh masih peduli sama mereka. Jadi ayahnya tuh masih agak anehnya tuh adalah ketika ayahnya tahu kondisi keuangan mereka tuh gak seberapa gitu, tapi malah memilih menikah lagi, ya semakinlah terpecah gitu. Tapi ayahnya itu tetap tanggung jawab memberikan ke mereka walaupun nggak seberapa. Makanya tadi dihubungkan sama si Asul tuh kalau setiap dia dikasih uang tuh tetap melihat dompetnya kan, untuk lihat pemberian ayahnya, karena ini tuh cukup atau enggak gitu. Dan gak jarang juga sih mereka tuh masih suka diajak sama ayahnya, misalnya ayahnya kan seorang pedagang, mereka diajak untuk bantu berdagang apa, terus ngobrol gitu, walaupun gak dikatakan juga di situ, gak digambarkan hubungannya tuh deket-deket banget, tetapi masih ada gitu loh, ayahnya tuh masih di situ berperan gitu. Cuma memang gak selalu hadir, tapi ya sesekali itu ngejemput untuk misalnya ngasih uang, untuk ayo bantu bapak untuk berjualan kah, atau datang untuk memberikan uang gitu. Walaupun untuk bertiga tuh uang tuh sebenarnya nggak cukup. Jadi bukan yang ayah yang abai sama sekali sih kalau untuk ayah Asrul. Kalau untuk Zena ini dia memang luar biasa itu sih. Nggak terlalu digambarkan ibunya yang baik, cuma nggak semenonjol digambarkan ini ya. Tapi yang aku ingat tuh ini loh, dia tuh punya sosok kayak, kalau kita mau modelnya kayak G, gitu, yang support dia gitu loh, ketika dia tuh jadi support sebisanya dia juga ini, sebisa uangnya ini gitu. Ketika Zainab mengusahakan ini, jadi support ketika ya orang-orang tuh dalam artian memandang Zainab tuh, kalau kamu tuh perempuan, kamu tuh gak bisa loh kayak gini gitu. Tapi sih uangnya tuh dia tuh Pak, dia lupa Pak. Intinya tuh uangnya tuh support dia gitu. Jadi mungkin itu, kalau itu Pak D lupa ya, itu berarti semacam figur ayah lainnya nggak sih yang Zena hilang tuh didapatkan gitu. Kalau itu Bude, karena sebutannya tuh general gitu loh, semacam kalau kita kan waktu general ya bisa nggak bisa perempuan gitu. Nah itu kan intinya uangnya itu teh ya itu mensupport si Zena sampai Zena mau apa ya udah di kalau lagi ada uangnya ya udah dibantu juga gitu sebisa uangnya. Kayak gitu sih mungkin karena punya figur pengganti untuk Zena, dan untuk Asrul tuh karena mungkin uminya itu kerja ekstra untuk jadi ibu dan ayah walaupun nggak maksimal gitu. Dan ayahnya pun sesekali ngasih mengunjungi walaupun
ya satu dan lain hal lah, kayak mengajak untuk berdagang. Mungkin dengan berdagang itu misalnya kayak tuh bapaknya tuh datang untuk ngajak Asrul dan Irsal berdagang, tapi di situ tetap ada bonding ya, dalam artian gimana pun ayah dan anak menyalurkan mungkin ilmu ayahnya untuk berdagang kepada anaknya, itu tetap ada bonding gitu. Dan tapi pernah baca juga di mana ya, katanya ketika kita tuh menghadapi atau mendapati seseorang yang mengalami fatherless, dalam artian ayahnya tuh ada tapi nggak ini, bisa di apa ya, itu kan masih bisa diusahakan ya, mungkin ayahnya lagi gimana caranya ibunya mengajak ayahnya kah, atau melibatkan ayahnya dengan meminta tolong dari orang luar gitu. Lebih intinya masih bisa diusahakan ayahnya untuk aware gitu loh, bahwa kita nggak boleh fatherless, tapi ketika kondisinya ayahnya meninggal gitu. Ayahnya meninggal kan berarti ya memang nggak ada ayahnya gitu loh, secara realnya gitu. Nah itu tuh bisa dicarikan figur pengganti ayahnya ya, semacam yang tadi Sabil bilang kayak mencari ustad, itu juga bisa loh sekaligus figur ayah lainnya, sekaligus itu mah ya guru juga kan sih. Nah, jadi mengakali itu waktu itu dari suatu seminar parenting lah, anak yang memang fatherlessnya karena ayahnya meninggal, itu ya cari figur penggantinya gitu. Mungkin gitu. Tapi Kak, sebenarnya figur pengganti tuh tidak 100% gak sih? Ya makanya waktu itu ada yang rekomendasikannya sih lebih ke masih kerabat-kerabat juga, misalnya kayak pamannya kak, atau itu yang mungkin selain kalau guru kan nggak ada kedekatan emosional bisa jadi ya, cuma yang memungkinkan adanya kedekatan emosional gitu. Kalau dari kasus Zena mungkin itu karena kuatnya sendiri, jadi ada kedekatan emosional, jadi full support gitu loh. Karena kalau guru juga belum. Oh iya, saya itu juga jadi ingat Zena tuh punya guru di sekolah yang mensupport dia gitu loh, kayak kamu tuh pinter, kamu tuh harus ayo usahakan, ini ibu sampai ngasih uang ibu sendiri, uang pribadi gitu loh, kayak gitu, sampai kayak gitu. Tuh sosok gurunya harusnya dibikin cerita lagi tuh. Kayak jadi inget Andrea Hirata nih, guru ini ada yang mungkin pernah dengar gitu. Gitu gurunya juga. Jadi sebenarnya mereka alhamdulillah beruntungnya masih dikelilingi orang-orang yang baiknya ya, jadi mungkin masih ada tumbuhlah hal-hal baik dari mereka gitu. Aku nggak kebayang tuh kalau mendapatkan apa ya, kejadian orang-orang yang fatherless tapi juga gak ada orang yang support di sekitarnya dan lainnya gitu. Wah. Atau mungkin ya itu kan berat pasti ya bagi dia dan menghadapinya gitu. Iya sih, benar banget. Tapi berarti ya, mungkin buku ini tuh rekomendasi banget buat semua kalangan. Maksudnya kayak mungkin ya SMP juga cocok gitu ya, soalnya kayak sekarang tuh terlalu banyak orang yang mendramatisir kehidupannya. Iya benar. Kayak bahkan maksudnya tanpa kita sadari kita pribadi juga sedikitnya. Betul. Itu yang kayak aku ya suka banyak ngeluhnya, yang kayak nggak bisa ini dikit bilangnya kayak nggak mampu, nggak apa gitu. Dan ya tapi buku ini juga bisa untuk orang-orang dewasa. Maksudnya kayak semua generasi tuh bisa baca buku ini. Kalau misalnya kita sebut dari sandwich bisa, milenial bisa, Gen Z bisa, apa lagi, strawberry masuk gak sih? Masuk sih, bisa aja. Bahkan dia ini bukan mau diskreditkan Gen Z dan yang ke bawah ya, tapi lihat maksudnya yang sekarang tuh ada beberapa yang etikanya tuh apa ya ada yang mungkin baca buku itu tuh kayak benar-benar memberikan pelajaran pengingat banget loh, kayak bahkan harus menjunjung etika sebegitunya, walaupun mereka sudah dulu diberikan hidup yang gak dapat dikatakan enak juga sama orang tua mereka, tapi gak lantas mereka tuh jadi membuang orang tua atau menyalahkan orang tua gitu kan. Jadi pada akhirnya tetap malahan ketika udah usia orang tuanya ini dan butuh bantuan ya mereka membantu gitu loh gimana pun, katanya karena gimana pun mereka keluarga. Bahkan ya aku sendiri sebagai pembaca kalau jadi aku ya kayaknya agak-agak kesel sama bapaknya tuh,
lama nggak sih, tapi dia tuh Pasti. sama adiknya cenderung memaafkan gitu dan menerima lagi bapaknya untuk jadi bagian keluarganya mereka gitu loh. Itu hal yang perlu juga dicontoh. Iya. Gak terlalu apa ya. Pokoknya sih katanya kan ada yang bilang kalau ke orang tua tuh harus ini, aduh sama anak yang ini lagi ini saldi lagi takut salah. Intinya kayak ke orang tua tuh ahsan kan ya, harus baiknya tuh ya gitu di level yang lebih karena itu orang tua gitu loh. Betul. Ya, jadi Ihtiram. ke situ gitu loh. Iya. Ini sih mungkin kesimpulan lain gitu ya yang aku ambil gitu. Kayak ini tapi bukan di bukunya ya. Kayak sebenarnya kan kadang-kadang ya kita tuh banyak gitu mencari kayak idola atau idol-idol di luar sana gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa menjadikan orang terdekat tuh idola sendiri. Ya nggak sih dari buku ini? Aku tuh ngeliat kayaknya tuh Jess Herin juga sangat-sangat ya kalau aku nih udah nulisin kayak gini tuh artinya kayak lu tuh motivasi gue banget gitu. Kayak ya sebenarnya motivasi itu kita bisa ambil dari orang terdekat gitu. Cuman bagaimana kita mau menyikapinya aja gitu dan bagaimana hikmah itu kita cerna gitu ya. Kan kadang-kadang juga banyak hal-hal yang sebenarnya itu tuh nikmat aturan atau bisa jadi menjadi hikmah, tapi dengan rasa tidak bersyukur kita atau kita lebih menginginkan banyak ekspektasi lain, ya itu tuh hanya menjadi sia belaka gitu. Mungkin kalau dari aku nih udah cukup sih pertanyaan-pertanyaannya. Dan BTW Kak, walaupun aku udah tahu Jess Herin dari lama, tapi dengan inilah motivasi awal aku kayaknya mau banyak baca buku beliau. Kayak maksudnya ya udah dulu tuh cuman tahu bukunya bagus, terus kayak spoiler dan lain-lain, oh isinya ini dan dengan ini tadi sih aku mau yang apa bungkam apa Yang judulnya? apa? Hujan kayak gitu sih, hujan ya mana? Bukan yang bungkam yang satir politik gitu. Oh, itu bukan suara ya? Ya, itu aku fix Katanya itu tertarik seru sih, banyak banget. yang bilang juga seru. Aku juga sama sih pengen itu. Next Iya. kita rencanakan beli. Amin. Oke, dari teman-teman ada lagi kah yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya? Mungkin sambil nunggu teman-teman nggak apa-apa kali ya. Dari Kaska adakah yang ingin disampaikan lagi atau mungkin mau closing statement? Kenapa? Atau mau apa? Closing statement mungkin. Oh, iya oke deh. Kayaknya kalau nggak ada mungkin closing statement aja ya. Intinya ini sih aku jadi ingat akhirnya menemukan apa yang bisa mewakilkan mereka. Mereka tuh Zena dan Russell ini sebagai dua tokoh utama tuh sama mereka sama-sama ini sih, sama-sama kalau istilahnya tuh deserve each other gitu loh, karena mereka sama-sama berjuang gitu ya. Mereka tuh mental pejuang, bukan mental yang apa sih, mental yang tersakiti gitu, mental yang play ya yang play victim juga, intinya kan mental korban lah ya. Mereka tuh mentalnya pejuang, bukan mental korban gitu. Dan itu harus diingat sih, kita tuh kadang di kehidupan nyata tuh sedikitnya suka memposisikan diri kita tuh sebagai korban gitu loh, padahal nyatanya bisa jadi apa ya, atau cerita aslinya tuh enggak ya langsung tulis sama kita tuh bisa jadi sebenarnya kalau kita nggak melihat diri kita sebagai korban tuh bisa jadi banyak hal lain yang bisa kita lihat lebih jauh gitu, kayak Zena dan Rasul yang menjadikan mereka memposisikan mereka korban, jadi mereka akhirnya bisa fokus ke hal-hal ini, bisa potensi mereka tuh lebih bayangkan gitu kalau mereka tuh meratapi, mereka tuh aduh aku tuh miskin, aku tuh gini mungkin mereka tuh nggak akan kepikiran memaksimalkan potensi mereka lain, intinya begitu, dan mereka nggak akan maju gitu, stuck di situ aja gitu. Teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang malam ini. Terima kasih kembali Teh Aska. Perlu di highlight berkali-kali ya bahwasannya mental itu sangat penting dan
mental ini bisa dikontrol dengan pikiran. Ya, jadi kita harus selalu berpikir jernih, dan pikiran ini bisa dikontrol karena apa? Lingkungan. Itu intinya juga kita harus mencari lingkungan yang baik, dan semoga diksi buku ini menjadi lingkungan yang baik. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kita tidak bisa memberi apa-apa selain makasih Mbak gitu. Makasih nih, kesempatan ini juga berharga, terima kasih udah percaya ya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join sampai akhir gitu ya, dari awal. Makasih karena waktu itu benar-benar sebuah kemewahan ya, dan aku sangat senang gitu teman-teman ingin memberikan kemewahan waktu itu untuk hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Kita tutup aja acara Adiksi Buku atau Bincang Buku pada setiap Jumat malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Terima kasih. Ya. Ini dari ini harusnya ke Teh Aska ngirim terima kasih teman-teman semua, tapi masih ke DM ke aku. Oke, ulangi lagi ya, kita kirim ulang. Oke. Iya nih, duo Aska bener banget. Iya nih. Semoga nanti kita bisa kumpul offline kali ya. Ya sih katanya baru online gitu ya. Iya, karena aku Cimahi Mbak. Oh, aku juga Cimahi. Walaupun sekarang cuma tamu. Di mananya Mbak? Di mananya Mbak? Oh, kenapa? Di mana? Di mana? Di Citerep. Kalau ini Mas Lutfi di mana? Oh, aku di Cisangkan, di dekat deket McD. itu. Iya, aku kalau di Citerep, berarti di atas dekat apa Mbak? Ya dari McDonald tuh naik terus kan. Nah, aku kalau McD Sampai itu di yang perempatan. seberangnya kalau aku. Di mananya? Di Cisangkannya ya kan seberang iya, McD. Ya itu deket kan, deket sekitar situ ya. Betul. Tuh, Asia, ayo offline. Kalau offline mau di Cimahi mau di Bandung akan aku sediakan tempatnya. Hei, asik. Apa? Tempat kopi yang kopinya gratis ada. Nah, kopinya gratis tapi apanya yang bayar nih? makanya lah. Oke. Tapi Bandung itu emang selalu menggoda sih, cuman kayak aduh, kadang-kadang teh suka kagok. Iya, makasih Fala. Kalau Gia asal mana? Sebenarnya aku juga banyak yang kayak random teh. Maksudnya kayak ya nggak semuanya juga alumni pesantren gitu. Oh gitu ya. Iya baru juga, iya bener ya. Soalnya kalau pesantren semua seenggaknya atau teman-teman kalian ini kan seenggaknya baru tahu ya sama kakaknya Sabil gitu. Ini ada yang baru tahu. Oh, Teh Gia juga dari Bandung. Mungkin Bandung mananya nih Teh Gia? Apa Teh Putri panggilannya? Temannya Kang Piu? Temannya Niken? Masih ternyata masih nyambung ngobrolnya. Baru nanya sekarang ini. Emang gitu, kalau di luar gitu malah justru jadi kayak ini. Oh, di Pasir Koja ya. Itu masih lumayan lah dekat. Ya udah. Kalau teman-teman masih mau ngobrol atau gimana? Kalau aku mohon maaf sekali harus izin live duluan, dan buat teman-teman semua selamat beristirahat. Sampai bertemu di pekan berikutnya. See you. Aku juga izin pamit ya semuanya. Terima kasih banyak.